Kita mulai dari nomor 1. Ya, mungkin kalian waktu itu kan nomornya diacak ya. Tapi yang pasti ada soal ini. 3 pangkat 5. Ini jadi yang benar jawabannya yang mana? A, B, C, D. D. D ya. Jadi 3 pangkat 5 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ya, sip. Kayaknya ini pada benar semua ya. Jadi jawabannya yang D ya. Oke. Sip. Lalu berikutnya. Jadi apa ini? Min 2 pangkat 2. A. Ya, betul ya. Jadi min 2 pangkat 2 itu min 2 dikali min 2 gitu kan? Ya, jadi 4 ya, positif 4. Oke, jadi jawabannya yang A. Tapi kalau Bapak tanya nih, misalnya ada soal min 2 pangkat 3 itu berapa? Negatif 8. Negatif 2 dikali negatif 2. Ya, jadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Jadi berapa? Negatif 8. Negatif 8. Nah, jadi bedanya kalau di pangkat ganjil, ya, kalau di pangkatnya ganjil, itu hasilnya negatif. Ya, tapi kalau pangkatnya positif, pangkatnya genap, nanti hasilnya tetap positif. Ya, oke, ini masih gampang. Kita lanjut yang nomor berikutnya. Nah, ini akar 11. Udah ada di contoh juga berarti kan? Jadi yang A ya. A. Jadi 11 pangkat 1/2. Jadi ingat-ingat lagi bahwa kalau A pangkat apa di kemarin itu M per N ya. A pangkat M per N itu sama dengan A, di sininya M, di sini N. Ya. Tapi khusus yang akar pangkat 2, contohnya A pangkat setengah, itu nggak usah ditulis ya. Berarti ini akar A aja gitu ya. Jadi 2 itu nggak usah ditulis. Jadi misalnya lagi 3 pangkat 5/2. Berarti ini apa? Akar 3, di sini 5, di sini 2. Ya, tapi 2 nggak usah ditulis. Ya, bisa dipahami ya. Terus misalnya yang ditulis semua itu misalnya 7 pangkat 6/5. Nah, ini baru tulis semua nih. Berarti akar 7 di sininya berapa? 6, di sini 5. Ya, ini baru ditulis ya. Jadi khusus 1 di dalam sama 2 yang di luar gak usah ditulis. Oke? Bisa dipahami ini? Ya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya ya. 6 pangkat min 3. Jadi apa? Mana jawabannya? D. Nah, ya. Jadi jawabannya yang D ya. Jadi diingat-ingat lagi yang sifat kalau A pangkat min N itu artinya kan kemarin apa disifat? Ada sifat nomor berapa ini? Jadi 1 per A pangkat N gitu kan? Ya. Berarti kalau 6 pangkat min 3 ini artinya 1 per 6 pangkat 3. Ya, 1 per 6 pangkat 3 itu berarti sama kayak 1 per 6 dikali 1 per 6 kali 1 per 6. Jadi jawabannya yang D ya. Kita lanjut nomor berikutnya. 16 pangkat 3/4. Nah, berapa nih? Ini bisa 2 cara ya. Untuk ngerjain ini bisa 2 cara. Cara yang pertama bisa pakai pangkat kayak tadi. Berarti 16 kalau pakai akar maksudnya ya. Berarti akar di sininya berapa? 3, di sini 4. Nah, 16 akar pangkat 4 dari 16 itu berapa? Akar pangkat 16 dari 4 itu kan 2 ya. Jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Ini cara pertama boleh gini. Tapi cara yang lebih mudah menurut Bapak, jadi kalian ubah dulu 16-nya menjadi bentuk pangkat. Ya. Jadi 16 pangkat 3/4, itu 16-nya kita ganti dulu. 16 itu kalian pikir
berapa pangkat berapa ya? 16. Nah, 16 itu adalah 2 pangkat 4. Nah, baru kita pangkatin lagi 2 pangkat 4 dipangkat 3/4. Nah, ini ada sifat kan kalau pangkat dipangkatin, pangkatnya itu dikali. Nah, kalau pangkatnya dikali, ya berarti 4 kali 3/4. Tinggal coret jebret ya. 4 sama 4 bisa dicoret. Jadi jawabannya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8 ya. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut nomor berikutnya nih, yang bawah ya, akar pangkat 5 dari 27. Berarti apa tuh? Nah, ini sama, kita ubah dulu nih. Ya. Jadi si 27-nya kita ubah jadi bentuk pangkat. 27 itu berapa pangkat berapa? Ya, 27 itu adalah 3 pangkat 3 ya. Kan 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. Berarti 27 itu diubah jadi 3 pangkat 3. Di sininya tetap 5. Nah, berarti kan udah kelihatan tuh. Seperti yang sifat yang tadi, berarti ini 3 pangkat 3/5. Ya. Jadi jawabannya yang mana nih? Kelihatan nggak? 3 pangkat 3/5 itu yang B ya. Kita lanjut dulu soal berikutnya. Ini sifat tinggal kalau perkalian tadi dipangkatin, maka pangkatnya dikali. Ya. Kalau pangkatnya dikali, maka nanti dijumlah. Kalau dibagi, dikurang. Ya. Berarti ini bisa kita hitung langsung aja nih yang atas. Berarti ini jadi apa? Si A-nya berarti jadi A pangkat. Yang ini 2 kali 2. Karena pangkat dipangkatin jadi dikali ya. Jadi berapa? Pangkat 4 dikali A pangkat 5 per A pangkat min 4. Gitu kan. Jadi yang ini dulu kita kerjain. Setelah itu, yang atas atau bahkan semuanya kalian bisa hitung aja langsung. Kalau dikali kan berarti pangkatnya ditambah. Kalau ke bawah dibagi, pangkatnya dikurang. Berarti langsung aja nih. A pangkat 4 tambah 5. Nah, yang bagi di bawah berarti dikurang. Dikurangi, ininya udah min 4 ya. Jadi tetap tulis min 4. Ya, bisa dipahami nih. Jadi awas, jangan mentang-mentang ini udah min, nggak ditulis tetap. Jadi yang min ini adalah sifatnya, yang min 4 ini bawaan soalnya. Jadi jawabannya A pangkat 4 tambah 5, min ketemu min tambah 4. Ya, jadi semuanya ditambah nih. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 4, 13. Jadi jawabannya A pangkat 13. Jadi jawabannya yang D ya. Kita lanjut lagi ya. Ini sama nih. Bentuk pangkat positif dari, nah, untuk merubah yang negatif supaya positif tinggal kalian naikin aja ke atas ya. Jadi ini yang pangkatnya negatif kan si B. Berarti kalau ini B-nya pangkat min 4 supaya positif tinggal naikin ke atas. Jadi jawabannya 5A kuadrat ini tetap udah di atas. Yang 2 kan biarin aja udah di bawah 2. Karena 2 itu udah positif gitu kan. Tinggal yang B-nya nih. Yang B karena mau dipositifin, jadi B-nya naik ke atas. Jadi B pangkat 4 gitu. Udah. Jadi jawabannya yang 5/2 A kuadrat B pangkat 4. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, jadi sekali lagi ini sifat yang dipakainya yang A pangkat min N tadi ya. Jadi 1 per A pangkat N. Begitu pula sebaliknya. Ya. Kan ini yang negatif di atas mau jadi positif tinggal turun ke bawah. Kalau negatif di bawah mau jadi positif tinggal naikin ke atas posisinya. Paham ya? Maksudnya di atas tuh di atas pecahan ya. Jadi ini pembilang.